saya diminta sebetulnya untuk membicarakan beberapa hal terkait dengan masyarakat adat dan ada hubungannya dengan IKN gitu. Nah, sejak lama sebetulnya kami berinteraksi dengan Kabupaten Pasir dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur ini, dan betul bahwa di naskah akademik ada temuan yang sesungguhnya tidak berbeda dengan hasil identifikasi kami di dua kabupaten ini menyangkut keberadaan ada atau tidak sebetulnya masyarakat adat di dua kabupaten ini. Jadi naskah akademiknya sudah betul mengcapture situasi sosial di dua kabupaten itu dengan menyebut bahwa di dua kabupaten ini terdapat masyarakat atau kelompok masyarakat yang terdiri dari beberapa subetnik. Ada etnik Kutai, ada etnik Pasir, dan beberapa subetnik Dayak. Dan kami mengkomparasikan temuan di naskah akademik ini dengan identifikasi dan verifikasi yang kami lakukan sebagai organisasi masyarakat adat, dan kami nyatakan bahwa temuan itu betul. Nah, kami sendiri memiliki suatu metode untuk pendaftaran anggota AMAN, yaitu metode identifikasi dan verifikasi, dan sekarang ini kami bisa katakan bahwa ada 22 komunitas yang menurut hasil pemeriksaan ini memenuhi sejumlah kriteria sebagai masyarakat adat di dua kabupaten ini. Jadi 22 komunitas dari beragam etnik tadi. Nah, sebetulnya secara singkat, secara sederhana, untuk menentukan masyarakat adat ini tidak begitu sulit, karena kita hanya perlu menemukan indikator dasar. Salah satunya itu adalah ada suatu sistem tata tertib di dalam masyarakat yang disebut dengan hukum adat, dan ada suatu institusi yang menjalankan sistem tata tertib itu. Kemudian masih ada ingatan kolektif mereka tentang suatu wilayah di mana bertumbuhnya kebudayaan dan di mana mereka hidup bersama-sama untuk membangun hidup bersama di dalam masyarakat. Nah, kemudian sebetulnya kami sejak tahun 2020 kami melakukan 2 kali konsultasi dengan anggota AMAN di Kalimantan Timur, dan kami mendapatkan respon dari anggota bahwa mereka sebenarnya tidak tahu tentang IKN gitu. Jadi karena itu barangkali jangan disalahkan mungkin masyarakat apabila di masyarakat itu ada situasi pro kontra tentang IKN, karena dari konsultasi yang kami lakukan mereka sama sekali tidak pernah tahu. Ada sebagian yang sudah tahu IKN, tapi sebetulnya tidak pernah diberitahu tentang apa risiko yang mungkin akan timbul bagi kehidupan mereka. Jadi belum ada suatu proses konsultasi yang mendalam dan luas di Kalimantan Timur terkait dengan rencana IKN. Betul bahwa ada proses konsultasi, tapi dari hasil pantauan kami itu lebih ke pemerintahnya, bukan ke kelompok-kelompok masyarakat gitu. Nah, kemudian ketika kita bicara IKN ini, saya mungkin akan menyampaikan juga sebetulnya situasi umum tentang masyarakat adat dan kebijakan negara tentang masyarakat adat di Indonesia ini seperti apa. Dan barangkali Bapak Ibu akan mengambil apa yang saya bicarakan ini untuk dipertimbangkan di dalam penyusunan rancangan undang-undang IKN ini. Karena secara umum saya bisa katakan bahwa hukum kita belum terlalu respect dengan masyarakat adat gitu. Jadi sebetulnya penghormatan konstitusional kita terhadap masyarakat adat itu tidak diterjemahkan dengan bagus di dalam peraturan perundang-undangan sektoral kita. Ada banyak sekali pembatasan, ada banyak sekali tumpang tindih antar peraturan sektoral. Satu dan lainnya seringkali tidak ketemu. Saya mengambil contoh, misalnya ada peraturan dari Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 yang memberi mandat kepada gubernur dan bupati sebetulnya untuk mengakui ada masyarakat adat di daerahnya masing-masing. Tetapi ini tidak langsung dihubungkan dengan pengakuan hak-hak asal usulnya, hak tradisional masyarakat adat itu. Kenapa demikian? Karena misalnya oleh Menteri Dalam Negeri ini outputnya adalah keputusan kepala daerah. Ketika dihubungkan dengan pengakuan hak, dia tidak ketemu, khususnya untuk konteks hutan adat. Karena menurut Undang-Undang Kehutanan,
produk hukum daerah pengakuan masyarakat adat itu bukanlah keputusan, tetapi harus peraturan daerah. Padahal kita tahu sendiri bahwa membentuk peraturan daerah di kabupaten itu bukan suatu persoalan yang mudah. Begitu juga meskipun ada peraturan daerah di banyak tempat sekarang ini, tapi tidak cukup mudah untuk dijadikan alat hukum bagi masyarakat untuk mendorong pengakuan atas hak-hak tradisionalnya. Dalam hal ini termasuk hak atas tanah. Gitu. Nah, kemudian di Kalimantan Timur sendiri sebetulnya sudah ada peraturan daerah. Di Penajam Pasir Utara sudah ada peraturan daerah tentang perlindungan adat istiadat, Pasir. Tapi kalau Bapak Ibu sempat membaca peraturan ini sebetulnya perlindungan wujud kebudayaan, perlindungan tradisi, bahasa. Jadi bukan aspek hak asal usul atas tanah dan lain-lain. Jadi ini tidak bisa dipakai sebetulnya perda ini untuk dasar hukum pengakuan hak atas tanah masyarakat. Kemudian di tingkat provinsi sebetulnya ada perda tentang tata cara mengakui masyarakat adat di Provinsi Kalimantan Timur. Tapi perda ini pun tidak dilaksanakan oleh kabupaten kota di Kalimantan Timur, termasuk 2 kabupaten yang menjadi lokasi dari IKN ini. Nah, kemudian kalau kita baca sebetulnya di dalam rancangan, saya menggunakan teknik search and find gitu, kita tidak akan temukan sebetulnya ada satu kata adat di dalam rancangan ini. Meskipun di naskah akademik dia menguraikan sudah cukup bagus sebetulnya di naskah akademik. Jadi asumsi saya, mohon maaf, adalah barangkali ketika menyusun rancangan ini, uraian tentang masyarakat adat, situasi sosial, bahkan naskah akademik juga menguraikan konflik, tapi belum tercermin di dalam rancangan undang-undang. Meskipun menurut saya di naskah akademik perlu juga diperluas dengan menurunkan prinsip-prinsip di mana mengatur bagaimana tata cara menyelesaikan konflik, bagaimana situasi sosial di Kalimantan Timur di 2 kabupaten ini diatur untuk diselesaikan. Nah, kemudian sebetulnya ketika kita bicara IKN, ada beberapa aspek sebetulnya yang bisa terpengaruh dari kehidupan masyarakat. Pertama itu status hak atas wilayah, atas ruang hidupnya. Nah, saya di sana sekarang itu ada 162 sebetulnya izin investasi di 2 kabupaten ini. Jadi pertanyaannya sebetulnya IKN ini tanahnya dari mana? Apakah tanah dari perusahaan-perusahaan ini? Karena sebetulnya tanah perusahaan ini pun merupakan tanah rakyat yang tidak pernah mendapatkan konsen dari masyarakat untuk dikelola oleh perusahaan. Jadi belum pernah masyarakat mengikat suatu konsen dengan perusahaan ini. Itulah sebabnya dari sisi masyarakat adat, status tanah-tanah itu sebetulnya masih dalam konflik. Gitu. Nah, ini yang menurut saya barangkali perlu dipertimbangkan untuk dibicarakan lebih lanjut di dalam rancangan undang-undang ini. Kemudian selain aspek hak atas tanah, tentu aspek ekonomi. Barangkali saya setuju dengan tadi ya, kita barangkali IKN itu kita jauhkan dari posisinya sebagai pusat ekonomi, gitu. Nah, barangkali itu bagus sekali karena ketika kita meletakkan IKN itu dengan berbagai aspek, itu akan banyak sekali hal yang diurus. Nah, tapi aspek ekonomi saya ingin katakan bahwa ketika masyarakat adat di Kalimantan Timur di 2 kabupaten ini tidak memiliki hak atas tanah, kemudian masuk IKN dengan berbagai konsekuensinya, maka akan timbul sebetulnya peralihan tanah besar-besaran yang tersisa yang dimiliki oleh rakyat, masyarakat. Itu sebetulnya nature-nya demikian, peralihan hak atas tanah itu. Ketika ada suatu keramaian ya berpindah tanahnya. Nah, karena itu rancangan undang-undang ini menurut saya penting juga untuk mengatur jaring pengaman semacam itu untuk mencegah jangan sampai terjadi peralihan tanah besar-besaran terhadap pihak ketiga misalnya.
Kemudian aspek yang terpengaruh lain itu adalah aspek sosial budaya. Saya meyakini bahwa ketika dua kabupaten ini ditetapkan sebagai IKN, itu akan menjadi magnet besar terhadap perpindahan penduduk. Itu dari daerah lain ke IKN. Jadi kalau kita memproyeksikan IKN itu sebagai kota administratif pemerintahan saja, maka memang RU ini harus memberi batasan terhadap hal-hal atau kemungkinan semacam ini. Gitu. Kemudian aspek yang lain itu adalah lingkungan hidup. Jangan lupa bahwa baru-baru ini Kalimantan Timur itu banjir besar. Itu juga yang menjadi pertimbangan. Kemudian kalau kita lihat dari apa yang mau kami sampaikan sebetulnya untuk dipertimbangkan di dalam pembahasan rancangan ini, menurut saya pemerintah dan DPR sebetulnya, terutama pansus yang sedang membahas rancangan undang-undang ini, barangkali perlu membawa rancangan undang-undang ini dalam proses konsultasi yang lebih luas lagi, dengan menghadirkan kelompok-kelompok masyarakat yang beragam. Tidak hanya pemerintah, tapi juga kelompok masyarakat yang secara hari demi hari sebetulnya hidup dan akan terpengaruh oleh IKN ini hidupnya. Gitu. Nah, konsultasi ini sebetulnya bertujuan untuk mempertemukan pandangan yang beragam dan interest yang berbeda-beda dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. Barangkali ada konflik di sana-sini, tapi menurut saya konsultasi itu adalah satu-satunya cara untuk kita mempertemukan berbagai kepentingan, lalu kita rumuskan bersama-sama. Nah, kemudian kalau kita lihat rancangan undang-undang dan kemudian kalau kita membandingkannya dengan postur hukum kita tentang masyarakat adat, hak-hak tradisional masyarakat adat, kita bisa katakan bahwa tanpa pengakuan terhadap eksistensi maupun hak asal-usul masyarakat adat ini, maka IKN itu rentan melanjutkan konflik yang sudah ada sebetulnya. Karena kita tahu bahwa ada kelompok masyarakat adat di sana di dua kabupaten ini. Jadi yang hak-haknya perlu dihormati. Nah, penghormatan ini sebetulnya perintah konstitusi yang harus kita jalankan, termasuk salah satunya menurut saya adalah dengan menurunkannya lewat rancangan undang-undang ini. Nah, langkah-langkah teknis yang kami usulkan itu antara lain adalah kita perlu mengidentifikasi sebetulnya siapa saja dan di mana saja sebetulnya masyarakat adat yang masih hidup di dua kabupaten ini yang menjadi lokasi IKN. Kemudian tentu identifikasi ini menurut hukum internasionalnya itu dilakukan sendiri oleh masyarakat. Tetapi bahwa identifikasi perlu diperiksa oleh suatu otoritas. Nah, otoritas ini itu yang di banyak tempat sekarang ini dibentuk suatu panitia masyarakat adat yang isinya bisa independen tetapi bisa merupakan stakeholders. Nah, setelah melalui pemeriksaan ini baru nanti diadministrasikan melalui proses pendaftaran. Saya mengusulkan supaya proses pengadministrasian melalui keputusan itu tidak diadopsi oleh rancangan undang-undang ini, karena buktinya pengakuan melalui peraturan daerah dan kemudian melalui keputusan kepala daerah itu tidak berjalan dan menyulitkan. Tidak banyak masyarakat adat yang sudah diakui sekarang ini. Nah, kemudian hal lain yang perlu kami usulkan itu adalah RU ini perlu membuat beberapa ketentuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak masyarakat lebih lanjut. Dan kemudian tentu IKN itu mesti membawa dampak positif bagi masyarakat yang ada di lokasi IKN maupun di wilayah sekitarnya. Karena itu menurut saya penting juga RUU IKN membuat kerangka kebijakan yang menjamin bahwa masyarakat adat dan masyarakat sekitar itu bisa diperkuat dan bisa memberikan dampak positif pada ibu kota negara yang baru. Demikian pimpinan sementara yang kami sampaikan. Terima kasih.